Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azza Sabta Agustina dengan NPM 21130340015. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca peta geologi. Sebelum itu, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan peta geologi. Peta geologi sendiri adalah peta yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan kenampakan geologis suatu batuan dan strata geologis yang ditunjukkan dengan warna atau lambang untuk menunjukkan letak di permukaannya. Kemudian selanjutnya yaitu kegunaan dari peta geologi. Kegunaan dari peta geologi sendiri adalah dapat digunakan sebagai wahana untuk mengetahui tata ruang kawasan bencana, dapat digunakan sebagai pemanfaatan sumber daya alam, eksplorasi mineral, antisipasi bencana, dan untuk mengetahui informasi bawah permukaan. Di sini peta geologi yang akan kita bahas yaitu peta geologi dari Kebumen. Peta geologi dari Kebumen tersusun atas batuan-batuan. Batuan pertama yaitu batuan Kia atau aluvium. Batuan ini tersusun atas lempeng, tersusun atas batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal. Kemudian Kiace atau endapan pantai. Pada umumnya tersusun atas pasir lepas yang terpilah baik sampai sedang. Kemudian ada batuan TPP. Batuan TPP merupakan bagian dari formasi Penniron yang tersusun atas breksi aneka bahan dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, massa dasar batuan tufan, dan sisipan tufan. Kemudian ada TMPH atau sering kita sebut sebagai formasi hilang. Formasi hilang ini tersusun atas perselingan batu pasir, batu gamping, napal, tuf, dengan sisipan breksi yang dipengaruhi oleh arus turbid dengan pergeseran bawah air laut. Kemudian selanjutnya ada susunan batuan TMPB atau anggota breksi formasi halang. Breksi dengan komponen andesit, basal, dan batu gamping. Massa dasar batu gamping tufan kasar, sisipan batu pasir, dan lava basal. Selanjutnya yaitu TMP atau formasi pengosongan. Perselingan batu pasir, gampingan, batu lempung, tuf, napal, dan kalkarenit yang dipengaruhi oleh arus turbid. Kemudian ada TMW atau sering kita sebut sebagai formasi watu randa yang tersusun atas bagian bawah batu pasir kasar, makin ke atas kemudian berubah dengan komponen andesit, basal, dan massa dasar batu pasir tuf. Kemudian selanjutnya adalah TMWT atau disebut sebagai anggota tuf formasi watu randa yang tersusun atas perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan, dan napal tufan. Kemudian ada TOMT atau kita sebut sebagai formasi totogan yang tersusun atas breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping, dan basal, serta massa dasar lempung bersisik. Kemudian ada TEOK atau kita sebut sebagai formasi karang sambung yang tersusun atas batu lempung, struktur sisik, dan bongkah
batu gamping, konglomerat, batu pasir, dan batu gamping basal. Karang sambung sendiri merupakan daerah perbukitan struktural yang disebut sebagai kompleks melage. Tinggian yang berada di daerah ini antara lain adalah Gunung Waturanda, Bukit Sipako, Gunung Paras, Gunung Brujul, serta Bukit Jati Bungkus. Karang sambung sendiri merupakan dalam batu blok dengan skala ukuran dari puluhan hingga ratusan meter. Selain itu juga terdapat melange yang terbentuk sebuah rangkaian pegunungan. Daerah Karang Sambung sendiri oleh para ahli sering disebut sebagai lapangan terlengkap di dunia. Karang Sambung merupakan jejak-jejak tumbukan dua lempeng yang terjadi pada 117 juta tahun sampai 60 juta tahun yang lalu. Ia juga merupakan bagian dari lempeng Hindia. Ia sendiri merupakan saksi dari peristiwa zaman pratersier. Di daerah ini terjadi proses subduksi pada zaman Paleogen sekitar 57,8 sampai 36,6 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, pada tempat ini terekam jejak-jejak proses paleosubduksi yang ditunjukkan oleh singkapan-singkapan batuan dengan usia tua dan merupakan karakteristik dari komponen lempeng samudra. Karang Sambung sendiri merupakan tempat singkapan batuan terbesar dari batuan-batuan dari zaman pra-tersier yang terkenal dengan sebutan Luulo Melange Kompleks. Suatu melange yang berhubungan dengan subduksi pada zaman Cretaceous, yaitu zaman sekitar 145 sampai 65 juta tahun yang lalu yang diperkirakan berumur 117 juta tahun. Tersingkapnya batuan melange di daerah Karang Sambung ini disebabkan oleh adanya tektonik kompresional yang menyebabkan daerah tersebut dipotong oleh sejumlah sesar-sesar naik di samping adanya pengangkatan dan proses erosi yang intensif. Apabila diperhatikan bahwa posisi batuan melange ini dijumpai di sekitar inti lipatan antiklin dan di sekitar zona sesar naik, dan kenyataan pada saat sekarang posisi inti lipatan ini berada di bagian lembah yang di dalamnya mengalir sungai Luulo, yang menunjukkan bahwa di daerah tersebut terdapat proses erosi yang berlangsung lebih intensif. Kemudian kita akan lanjut ke TEKL atau kita sebut sebagai batu gamping terumbu. Batuan ini tersusun dari batu gamping terumbu yang berupa oli solid. Kemudian ada TMD atau disebut sebagai diabas. Diabas ini merupakan retas lempeng dan berstruktur kekar meniang. Kemudian bagian ini merupakan bagian dari kompleks Luulo yang tersusun dari berbagai macam bongkah yang tercampur secara tektonik dalam masa dasar serpi hitam. Pertama, yaitu tersusun atas KTS atau disebut sebagai Grawek. Grawek sendiri adalah batuan yang terdapat sebagai kepungan tektonik. Selanjutnya ada KM. KM ini disebut sebagai sekis dan flit.
yaitu Sekis ambivol, mica, glaukovan, filit, dan filit yang terdapat sebagai kepungan tektonik. Kemudian selanjutnya ada kose atau kita sebut dengan serpentinit. Serpentinit ini merupakan serpentinit yang terberesikan, umumnya menyudut, terdapat pada bagian kepungan tektonik. Kemudian ada KOG atau kita sebut sebagai gabbro, yaitu gabbro yang terdapat sebagai kepungan tektonik. Kemudian ada Kobe, ini Kobe, atau kita sebut sebagai basal dan rijang. Merupakan lava bantal yang bersusun basal dan rijang radiolaria yang terdapat sebagai kepungan tektonik. Peta yang saya gunakan ini merupakan peta dengan skala 1:100.000. Kompleks Toulo itu diperkirakan ada sejak zaman Paleosen. Paleosen awal hingga akhir. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.